dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ruang kolaborasi lembar kerja E dengan judul rancangan pembelajaran dalam UBD Evaluate Work and Progress. Dosen pengampu Dr. Parijo MPD. Di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Meidila Wulandari, yang kedua ada Ranti Arum Andalas, dan yang ketiga saya sendiri, Roro Sabita Manisa. Selanjutnya ada 7 rancangan pembelajaran dalam UBD yang tersusun dalam huruf where to. Yang pertama W, where and what. Yang kedua H, hook and hold. Yang ketiga E, equip. Yang keempat R, rating, reflect and revise. Yang kelima ada E, evaluate. Yang keenam T, to be tailored. Yang ketujuh O, to be organized. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD yang kelima, yaitu E, evaluate work and progress. Apa sih itu evaluate work and progress? Dalam tahap ini, peserta didik diberikan ruang untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri. Peserta didik harus diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada instruktur melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik penilaian atau rubrik evaluasi. Pada tugas ruang kolaborasi topik 5 ini, ada 3 pertanyaan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD yang kelima E, evaluate work and progress. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Yang pertama, guru memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan evaluasi diri. Yang kedua, guru menyediakan formulir atau rubrik evaluasi untuk dibagikan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru membagikan formulir atau rubrik evaluasi setiap selesai satu bab pembelajaran atau setiap selesai pertemuan kepada peserta didik. Yang keempat, guru mengarahkan peserta didik bagaimana cara mengisi formulir atau rubrik evaluasi yang telah diberikan tersebut. Yang kelima, guru memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri sendiri. Dari hasil evaluasi tersebut, guru mengevaluasi hasil dari penilaian diri dengan cara melakukan tindak lanjut yang melibatkan peserta didik. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Menurut kelompok kami, dengan cara melakukan penilaian diri mereka untuk mengevaluasi diri sendiri dalam hal kekuatan akademik serta kelemahan dan kemajuan mereka dalam mencapai tujuan. Peserta didik memantau diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Peserta didik secara proaktif mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang tidak dan dapat dilakukan dengan baik. Dalam proses ini, guru memberikan feedback atau umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi langsung. Evaluasi dalam pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama evaluasi kognitif, yang kedua evaluasi afektif, dan yang ketiga adalah evaluasi psikomotorik. Yang pertama, evaluasi kognitif. Evaluasi kognitif dapat berupa beberapa pertanyaan yang diberikan guru, diantaranya topik apa yang Anda pelajari, sejauh mana pemahaman Anda terhadap topik tersebut, dan apa yang menjadi pertanyaan atau kesulitan bagi Anda terkait topik tersebut. Yang kedua, evaluasi afektif. Evaluasi afektif ini dapat berupa pertanyaan yang diberikan guru, yaitu bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran hari ini? Adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat tidak nyaman selama pembelajaran? Apa saja yang membuat tidak nyaman?
Adakah dari guru atau teman atau dari diri Anda sendiri yang membuat nyaman, dan apa saja yang membuat nyaman? Yang ketiga adalah evaluasi psikomotorik. Di sini guru dapat memberikan beberapa pertanyaan untuk dapat menilai psikomotorik peserta didik, antara lain yang pertama, pada pembelajaran hari ini keterampilan apa yang Anda pelajari? Pertanyaan kedua, apakah dari keterampilan itu yang Anda kuasai? Kemudian pertanyaan ketiga, jika Anda belum menguasai keterampilan tersebut, apakah yang menghambat Anda untuk menguasainya? Kemudian pertanyaan yang keempat, adakah keterampilan lain yang Anda kuasai terkait pembelajaran hari ini? Pertanyaan ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, menurut Wiggins dan Matic tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam melihat apa yang telah peserta didik pelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan, guru dapat mengembangkan kemampuan metakognitif dari peserta didik serta bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir atau angket yang telah diberikan oleh guru pada awal maupun di akhir pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.